Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ernani SPD MPD selaku dosen pengampuh mata kuliah Teori dan Apresiasi Prosa Fiksi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai analisis struktur dalam novel Cinta Bertabur di Langit Mekah karya Roida. Baiklah, latar belakang saya mengambil novel Cinta Bertabur di Langit Mekah ini adalah karena novel Cinta Bertabur di Langit Mekah ini, karya Roida ini mengisahkan tentang seorang wanita yang telah lelah dalam kehidupan duniawi. Walaupun beberapa karir yang sudah dicapainya, tetapi kekosongan yang masih menyelimuti hatinya. Nah, tokoh utama dalam novel tersebut mengalami berbagai macam kejadian yang menarik setelah ia memutuskan untuk pergi ke Tanah Suci bersama kedua orang tuanya. Nah, untuk menjalankan ibadah haji. Dan saat di Tanah Suci, tokoh utama Rada dalam novel Cinta Bertabur di Langit Mekah ini mengalami berbagai macam kejadian, mulai dari dipertemukannya kembali dengan orang-orang yang pernah suka dengan dirinya serta orang yang pernah ia sukai di dalam hidupnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mempunyai kehendak lain. Ternyata Rada, tokoh utama dalam novel tersebut, menemukan cinta sejatinya yaitu Yusuf di Tanah Suci Mekah, yang notabene Yusuf ini tidak pernah ia kenal sebelumnya di dalam hidupnya. Dan adapun sinopsis dalam novel tersebut ialah Rada ini tak pernah bisa melupakan Osman. Osman ini adalah teman SMA Rada yang selama ini disukai oleh Rada. Nah, Osman ini adalah pria yang telah memikat hatinya selama bertahun-tahun. Sayang, cinta Rada tak kunjung dibalas. Nah, karena ia lelah dengan kehidupan duniawi, ia pun memutuskan untuk bersimpuh di Tanah Suci Mekah bersama kedua orang tuanya. Rada ini mengalami berbagai banyak macam kejadian menarik yang penuh makna selama menunaikan ibadah haji. Nah, selanjutnya itu tapi kecintaan Rada terhadap Rasul dan penciptanya juga telah menyadarkan Rada untuk mengikhlaskan kisah cinta itu pada Sang Maha Kuasa. Hingga suatu hari Rada bertemu dengan Yusuf yang ingin melamar Rada. Tetapi waktu itu dalam waktu yang sama, Osman, orang yang pernah disukai Rada, juga mau melamar Rada, dan disitulah Rada mengalami dilema. Tetapi Rada di sini menentukan pilihannya kepada Yusuf. Nah, dan Rada pun hidup bahagia. Nah, di dalam novel Cinta Bertabur di Langit Mekah, di situ ada beberapa unsur struktural yang dapat dikaji dalam novel tersebut. Nah, di dalam novel tersebut dalam mengkaji novel tersebut saya menggunakan teori Tewu, di mana Tewu ini mengungkapkan bahwa analisis struktural terhadap teks sastra memiliki tujuan untuk membongkar atau mengungkapkan keterkaitan unsur-unsur dalam teks sastra secara totalitas dalam menghasilkan makna. Nah, Tewu berpendapat juga bahwasanya unsur struktural merupakan hal yang harus dilakukan untuk memahami prosa, baik itu cerpen, novel maupun roman. Nah, dengan memahami struktural, kita dapat menganalisis sebuah karya sastra. Di dalam teori struktural ini
ada bagiannya yang ya ada dua bagian. Yang pertama itu unsur fisik dan unsur batin. Nah, unsur fisik ini terbagi lagi menjadi beberapa, yaitu ada tema, perasaan, nada, suasana, dan amanat. Nah, sedangkan di unsur fisik itu ada diksi, citraan, dan majas. Nah, jadi di sini kita bahas dulu mengenai unsur batin dalam novel. Yang pertama itu ada tema. Di sini tema dari novel Cinta Bertabur di Langit Mekah mengisahkan tentang seorang gadis yang lelah akan kehidupan duniawi. Lalu ia memutuskan untuk mengikhlaskan dan menyandarkan kehidupannya dengan Rasul dan Penciptanya. Nah, dia memutuskan untuk pergi ke tanah suci, dan di sanalah Rada ini menemukan pendamping hidupnya. Seperti pada kutipan tersebut. Telah sekian lama Rada lelah dalam pencarian duniawinya, meskipun beberapa kali puncak prestasi ia raih, tetapi justru kekosongan yang menyesaki batin. Nah, selanjutnya dalam kutipan selanjutnya itu ada yang menyebutkan, meskipun Osman bukan siapa-siapa, hanya teman masa kecilnya, sempat singgah menjadi cinta pertama Rada. Gadis itu masih merasa bertanggung jawab untuk mengabari keberangkatannya ke tanah suci. Nah, dari kutipan novel di atas dapat kita ketahui bahwasanya ada rasa lelah dan rasa kecewa di situ. Kenapa? Karena ia menyukai seseorang dia menyukai seseorang namun tidak terbalaskan. Dan disitulah dia merasa lelah dan ingin menyandarkan semuanya kepada Rasul dan Penciptanya. Itulah mengapa novel tersebut dan di saat ia menyandarkan semuanya kepada Rasul dan Penciptanya, dia menemukan cinta sejatinya. Itulah makna dari cinta bertabur di langit Makkah. Selanjutnya itu perasaan. Perasaan ini tergambar atau terdapat di dalam novel Cinta Bertabur di Langit Makkah ini adalah perasaan kecewa dan sedih. Perasaan kecewa dan bahagia, seperti pada kutipan novel tersebut. Hati Rada kembali kecewa, seperti hari-hari sebelumnya. Sudah beberapa kali ia berganti pintu agar bisa menembus penjagaan dengan membawa kamera, tapi tak pernah berhasil. Kali ini puncak kekecewaannya adalah kesempatan terakhir bisa mengunjungi makam Rasul, dan besok perjalanannya ke Mekah akan dimulai. Nah, di sini tokoh utama yaitu Rada mengalami rasa kekecewaan karena tidak bisa mengunjungi makam Rasul, karena di makam Rasul tersebut banyak sekali penjagaan sehingga Rada tidak bisa masuk, dan Rada pun merasa kecewa akan hal itu. Selanjutnya itu dalam kutipan novel kedua yang berbunyi, di Mekah, Pak Hamzah orang pertama yang mengucapkan selamat atas tekad Yusuf meminang Rada. Yusuf menarik pelan tangan Pak Bakar keluar dari kerumunan, lalu ia menyampaikan maksud untuk meminang Rada putrinya. Jadilah kabar gembira itu disampaikan pada istrinya, serta merta ibu Aminah mendekati anaknya. Terungkaplah kebahagiaan itu di hadapan semua jamaah kini. Tangan-tangan jamaah terulur pada Yusuf dan Pak Bakar. Meskipun mereka juga tahu rencana pernikahan Rada dan Yusuf digelar di Padang dan di Jakarta.
Nah, di situ ada perasaan bahagia di mana ada kabar bahwasanya Yusuf akan meminang Rada, dan semua orang merasa bahagia akan hal tersebut walaupun pernikahan Rada dan Yusuf akan dilaksanakan di Jakarta dan di Padang. Selanjutnya yaitu nada. Nah, dari nada ini adalah suatu pengacuan terhadap karakter atau kejadian di dalam suatu novel. Kita lihat dalam kutipan novel tersebut, terima kasih, tolong terima juga pemberian saya ini. Mungkin kamu menyukainya dan akan disukai oleh Buya Hamzah. Nah, di sini nada tersebut, nada lembut, adalah nada ucapan terima kasih Rada kepada Yusuf karena telah membantunya. Ya, yang selanjutnya yaitu suasana. Seperti suasana ini adalah waktu atau suasana kejadian dalam novel tersebut. Seperti kutipan novel di atas yang berbunyi, pagi yang cerah, matahari maka memancarkan sinarnya, ditemani arakan awan yang menghiasi langit. Rada baru saja selesai sholat subuh yang beberapa jam kemudian dilanjutkan dengan sholat sunnah duha di Masjidil Haram. Nah, di situ terlihat bahwasanya suasana di Tanah Suci itu sangatlah cerah dan menyejukkan. Yang selanjutnya yaitu amanat. Nah, amanat dari novel tersebut adalah kita sebagai pembaca jangan ragu-ragu dalam mengambil keputusan dan serahkan semuanya kepada Rasul dan Tuhannya. Insya Allah semua usaha dan keinginan kita akan berjalan dengan mudah kalau kita menyadarkan semuanya kepada Pencipta, dan serta kita harus berbakti kepada kedua orang tua dengan cara menaati apa yang diperintahkan olehnya selagi itu baik untuk kita. Nah, selanjutnya yaitu unsur fisik dalam novel. Unsur fisik dalam novel ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu diksi. Diksi ini adalah suatu pilihan kata yang tepat dan selaras dengan penggunaan dalam penyampaian sebuah gagasan atau cerita yang meliputi gaya bahasa, ungkapan, pilihan kata, dan lain-lain. Nah, di sini di dalam novel Cinta Bertabur di Langit Mekah ada kutipan novel yang berbunyi, usai semua aktivitas membenahi isi tenda, Rada dan anggota timnya bertelekat di atas tas yang berisi pakaian ganti masing-masing. Nah, di situ ada kata membenahi. Gaya bahasa itu adalah gaya bahasa sinonim, yaitu sinonim dari membenahi yaitu membereskan. Jadi di situ menggunakan gaya bahasa yang mudah untuk dipahami oleh pembaca. Yang selanjutnya yaitu citraan. Dalam karya sastra, citraan merupakan sarana untuk merangsang indera pembaca dengan menggunakan ungkapan-ungkapan bahasa tertentu. Seperti di dalam kutipan novel, Rada menatap layar ponselnya, menghembuskan napas panjang dan memejamkan mata. Hatinya senang Osman menelponnya dan menanyakan kabarnya, tapi diam-diam menelusup rasa kecewa, rasa yang tidak pernah dimengertinya. Nah, di sini citraan di dalam kalimat menghembuskan nafas panjang dan memejamkan mata mengungkapkan arti rasa yang mungkin tidak bisa diucapkannya dengan kata-kata, dan menelusup rasa kecewa. Nah, di situ ada terbersit rasa kecewa terhadap Osman. Nah, di situ pengarang menggunakan citraan dalam novel tersebut untuk mengungkapkan hal tersebut, dan hal tersebut bisa dimengerti oleh pembaca. Selanjutnya yaitu majas. Nah, majas di dalam novel tersebut ada majas personifikasi dan majas hiperbola. Nah, di dalam majas hiperbola ini pada kutipan novel yang berbunyi,
Pagi yang cerah, matahari Makkah memancarkan sinar ditemani arakan awan menghiasi langit. Nah, di situ majas personifikasi, yaitu majas yang dimana membandingkan benda mati seakan-akan bersifat seperti makhluk hidup. Di situ pada kata arakan awan, padahal awan itu tidak memiliki atau tidak bisa melakukan arakan seperti manusia. Selanjutnya itu majas hiperbola. Majas hiperbola ini adalah majas yang meninggikan kesan berlebihan, seperti pada kutipan cerpen, mata rada membola, tak terperikan pancaran yang mewarnai mata. Terperikan pancaran yang mewarnai mata indah itu kini. Dari jauh ia melihat dua sosok teramat dekat sedang bercakap-cakap. Nah, di situ pengarang menggunakan majas hiperbola di mana ia membandingkan mata dengan bola, di mana hal tersebut sangatlah mustahil karena mata adalah untuk melihat dan bola adalah benda yang akan dimainkan. Nah, dan selanjutnya itu tipografi. Tipografi dalam karya sastra adalah ilmu yang atau kemampuan menata huruf atau aksara dalam publikasi visual, baik itu cetak maupun non cetak. Nah, di sini tipografi dari novel Cinta Bertabur di Langit Makkah menggunakan penataan huruf dan penataan huruf yang bagus dan lumayan bisa dipahami oleh pembaca. Mungkin itu saja. Dan untuk kesimpulan dari novel dan untuk kesimpulan dari analisis novel Cinta Bertabur di Langit Makkah adalah bahwasanya kita di dalam novel tersebut terdapat beberapa unsur struktural, di mana unsur struktural itu meliputi tema, perasaan, suasana, amanat, dan suasana. Dan unsur fisik dalam novel tersebut meliputi diksi, citraan, majas, dan tipografi. Dari beberapa unsur struktur batin dan fisik di dalam novel Cinta Bertabur di Langit Makkah ini sudah bisa dimengerti oleh pembaca. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.